Ninja penggali lubang, Mogu Drago, tiba-tiba muncul. Lalu, Hurricanegers langsung menyerangnya. Dia balik lagi ke dalam tanah. Katanya, bila Hurricaneger pengen menangkapnya, kejar dia. Jelas nggak bisa, kecuali Bito. Dia kan dasarnya emang ninja tanah. Namun, ketika terjadi benturan, Bito terlempar kembali ke atas bumi. Lalu sejak itu, dia jadi seperti kehilangan keberanian. Bahkan sewaktu Mogo Drago hendak dihabisi pakai Triple Jejet, Bito berulah. Akibatnya, mereka terkena serangan Mogo Drago. Syukur aja dia balik lagi ke dalam bumi. Asik membuat lubang. Yosuke bingung dengan sikap aneh Bito. Ada apa dengan temannya ini? Kata Nanami, dia baru dapat pacar kali. Pindah ke suatu rumah di mana terlihat seorang cewek bernama Meiko. Dia seseorang yang bekerja untuk panti asuhan. Dan Bito sering ke sana untuk membawa sumbangan bagi mereka. Dan ketahuan kalau yang bikin galau Bito saat ini ternyata Miko hendak ke Afrika untuk membantu pengungsi di sana. Ketahuan dah. Lantas dia cerita kalau Miko itu temannya sejak masih sama-sama bocil. Ayah ibu mereka sama-sama telah tiada dan dia pernah berbuat ceroboh sampai Miko cedera. Sejak dia sembuh, Bito janji nggak akan berbuat ceroboh lagi. Balik pada Mogo Drago, fungsi dia sebagai penggali tanah supaya kelak Jakanja bisa membuat terowongan bawah tanah dan difungsikan kereta untuk menguasai bumi. Tentunya lewat jalur bawah tanah. Ini ide Sergain dan mendapat restu dari Tauzan Agung. Sebelum itu terlaksana, dampak yang nyata dari ulah Mogu adalah lampu padam karena jaringan kabel putus. Lalu grup Tatsumi Sidamkar nggak bisa memadamkan api karena jalur pipa air pecah. Semua jadi kacau balau. Keresahan yang ditimbulkan Mogo Drago sudah diketahui Oboro dan Kancho Hinaka. Mereka mengutus Hurricaneger mencari Mogu penggali tanah. Meski dengan akal-akalan meninggalkan kerjaan, Yosuke dan Nanami menyongsong Mogu. Entah dengan Bito, dia masih harus meyakinkan Meiko. Apa risikonya pergi ke sana? Dia tak ingin Meiko terluka. Namun, Meiko tetap nekat. Itu sudah jalan hidupnya. Tinggal Bito sendiri yang masih bengong. Sedangkan teman-temannya agak kewalahan melawan Mogu hanya berdua saja. Syukur Bito segera sadar. Bahkan, bahwa kata Meiko ada benarnya. Bila ada kesempatan, segera diambil. Atau nggak bakal terulang lagi. Dan dia berhasil memukul mundur Mogu. Ternyata dia selama ini mau mempelajari dulu gerak-gerik musuh. Dengan begitu bisa mengatasinya. Kemanapun Mogu muncul, sudah terdeteksi. Sementara itu, Oboro dapat ide dari gerakan Bito mengalahkan Mogu. Ia akan menciptakan Kakuri Ball yang lebih dahsyat. Kehancuran Mogu menjadi laporan Purabijo. Lalu Sergain perintahkan Wendinu meluncurkan Giant Copy. Maka kepingan tubuh Mogu kembali bersatu dan membesar. Oboro kebingungan, musuh sudah hadir. Kakuri baru ciptaannya belum kelar. Sambil berjalan, ia meluncurkan saja Shinobi Machine. Kakuri Ball masih sulit menghadapi tikus tanah ini. Bahkan sudah berubah ke bentuk Senpujin pun masih kalah. Barulah beberapa saat kemudian, teknologi ciptaan baru Oboro bisa melengkapi Kakuri Ball, yakni God Cruiser, palu raksasa yang bisa menjangkau kejauhan. Mogu pun dibuat kocar-kacir, dan dengan lontaran palu raksasa, Mogu selesai. Purabejo hanya bisa menstempel kegagalan Mogu.
Baru kali ini, Manmarepa mengeluarkan keahliannya, yakni ramalan. Ia mengatakan bentar lagi bakal muncul 2 kesatria super jago yang mengejar-ngejar Jakanja. Sergain berandai itu adalah 7 tombak yang tersisa. Tidak dengan Chujubo. Perdebatan di antara mereka terhenti manakala Tauzan menanyakan rencana apa selanjutnya untuk mengacau bumi. Magerapa terlihat menabur bibit ke dalam tanah. Lalu mereka dibubarkan oleh kehadiran Harikenger. Terjadi sedikit pertarungan. Harikenger Red tertangkap pemimpin Magerapa. Dia bernama Ninja Bunga Beracun, Hana Sakadoshi. Ini wujudnya. Setelah mengalahkan Yosuke, dia buru-buru minggat. Ada hal lain yang lebih penting katanya. Dia sengaja diutus Chujubo untuk menguasai bumi, yakni dengan bunga beracunnya. Bila telah menyebar ke seluruh dunia, maka akibatnya luar biasa. Manusia akan susah bernapas dan koid. Benar-benar mengerikan. Dan secara tak sengaja, Bito dan Nanami merasa heran. Kenapa air yang mereka rebus sebagai air hangat buat pemandian Kancho berkurang? Selidik punya selidik, berujung pada pipa yang mengarah pada bak air. Isinya bunga Hanasaka. Dari sanalah pembibitan bunga beracun itu berkembang. Dan airnya harus air panas. Sayangnya bunga itu telah mencapai masa penyerbukan. Bito dan Nanami pun terbelit bunga tadi. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Bahkan bunga itu terus membesar. Bito berandai-andai, kalau saja ada Yosuke, mereka bisa menggabungkan senjata mereka. Namun Yosuke minggat lantaran dia nggak sudi diperintah Kancho buat masak air. Dia merasa sudah jadi ninja sungguhan, nggak pantas mengerjakan yang demikian. Setelah mendapat teguran dari Kancho, saat ini teman-temannya dalam kesulitan. Dia baru menyesal telah meninggalkan rekan-rekannya, maka dia pun minta maaf. Yosuke berusaha dengan sekuat tenaga yang ada menebas akar bunga itu. Hasilnya nihil. Lalu dia minta bantuan pada Oboro. Syukur aja Oboro punya trik baru, hasil penemuan mutakhirnya. Kancho memintanya mengirim data pada Hayate Maru serta teknik baru. Hasilnya luar biasa. Akar bunga bisa ditebas, bahkan sampai ke kelopaknya. Dengan demikian, Bito dan Nanami pun bisa terbebas dari lilitan akar bunga. Bunganya bisa ditebas, induk bunganya pun muncul. Dia langsung menyerang Harikenger. Namun, ia nggak tahu kalau Harikenger punya trik sulap yang hebat. Dan kini mereka telah menari payung. Tak lama diakhiri dengan kata, akhirnya, Hanasaka Doshi pun hancur, terkena hantaman batu 1000 ton. Lalu seperti biasa, Wendinu mengirim shinobi sihir penghidup jasad Hanasaka. Dia berubah jadi raksasa. Lalu Oboro mengirim shinobi mesin. Lalu berubah jadi Kakuri Harrier. Oleh sebab waktu bagi Harrier cuma 60 detik, dia hanya pembuka jalan. Selebihnya, Kakuri Ball yang akan menyelesaikannya. Tebasan-tebasan pedang Kakuri 3 adalah satu adalah 3 pun menamatkan riwayat Hanasaka. Yosuke janji akan patuh pada petunjuk gurunya. Kancho, hansei shitemasu tte. Hari ini Nanami diperintahkan Koncho pergi ke Gunung Kurosawa. Misinya membawa patung batu yang ada di dalam kuil kecil di gunung itu. Nanami pun pergi meski terpaksa sebab gunungnya amat curam berbahaya. Kenapa Kancho menyuruhnya? Perkiraan Oboro untuk melunasi kreditnya yang tahun lalu dia nggak lulus. Sewaktu ujian masuk perguruan, dia dipapa oleh Yosuke dan Bito, bukan atas usahanya sendiri. Sementara itu, Sergain telah mempersiapkan boneka barunya, yakni ninja pemotong ikatan.
Namanya Shiransu. Begini wujudnya. Ia suka ngejailin manusia. Akibat tebasan pedangnya, orang yang semula saling berkasih sayang berbalik jadi saling membenci. Oboro sudah mengetahui kejailan Shiransu ini. Makanya Yosuke dan Bito amat geram padanya. Keadaan jadi kacau balau. Mereka pun langsung bergerak. Oboro memanggil Nanami. Dia yang sudah berhasil mengambil patung batu pesanan Kancho siap meluncur. Namun di tengah perjalanan, Purabijo dan Wendinu Kezan menghadangnya. Awalnya mereka taruhan, siapa yang bisa mengalahkan Hurricane cewek, dialah yang jadi Kunoichi sejati. Tentu saja Nanami merasa heran, namun ia nggak boleh lama-lama bengong, sebab Purabijo telah menyerangnya. Purabijo ini adalah ninja lebah. Nanami terpaksa menghindar dari sengatannya. Baru bila ada kesempatan, setelah mengelabuinya, Purabijo pun bisa diatasi. Kini tersisa Wendinu. Sementara itu, Yosuke dan Bito justru yang hendak menangkap ninja pemutus, Shiransu, justru mereka jadi saling membenci. Shiransu telah memotong ikatan mereka. Kacau dah. Apa jalan keluarnya? Oboro masih bingung. Namun Kancho yakin mereka mampu mengatasi masalah ini. Dan Nanami ternyata sedikit bermasalah menghadapi Wendinu. Ia lumayan jago. Hingga patung yang diambilnya jadi terlepas, lalu diambil Wendinu. Dia benar-benar kesulitan mengalahkan 27 tombak cewek ini. Syukur aja, setelah Yosuke dan Bito kelelahan bertarung, nggak sengaja mereka melihat Jakanja. Spontan mereka harus membasmi makhluk jahat itu, lalu mereka pun bergabung, dan Shiransu pun bisa dikalahkan. Kini mereka harus membantu Nanami. Ia tunggang langgang di babat duo Jakanis. Barulah setelah Yosuke mentransfer teknik baru yang diajarkan Oboro, Purabijo dan Wendinu bisa diatasi. Kabar dua tombak akan datang disampaikan kembali oleh Man Marapa. Menurutnya, bila dua warna petir muncul, maka dua buah bayangan akan muncul dari kegelapan. Namun sebelum hal itu terjadi, Tauzan mau Juchubo mengirim utusan lagi ke bumi. Maka diutus ninja dimensi Putabuta Bow. Ini tampangnya. Sesuai dengan namanya, ia bisa mengirim segala bentuk benda ke tempat lain. Oboro segera perintahkan Harikanger berangkat. Lagi-lagi Harikangers pun dibuat Putabata bermain-main ke berbagai tempat. Menyadari mereka dipermainkan, Harikanger sekalian aja mengajak mereka main-main. Putabuto bertanya kemana? Ke tempat liburan aja. Harikanger sudah mempelajari gerak Putabota. Maka dengan mudah ia ketebak, lalu dihabisi. Putabuto minta ampun lalu minggat. Sedangkan di markas Jakanja, Chujubo jadi kesal dengan Putabota. Akan tetapi, sesaat kemudian ia dikejutkan dengan kehadiran dua tombak kegelapan seperti ramalan Man Marpa. Mereka mengaku bernama Goureiger. Kedatangannya ke markas Jakanja hendak barteran. Ia akan membantu Jakanja, tapi Jakanja harus menyerahkan ninja Ogi. Tentu saja Jakanja pada nggak setuju. Benda itu barang berharga milik Jakanja, dan mereka nggak akan meminta bantuan pada manusia. Goureiger tenang saja pergi. Mereka yakin kelak Jakanja akan menangis meminta bantuan mereka. Sementara itu, Tauzan mau Chujobo tetap mengirim utusan ke bumi. Dan kali ini Putabuto bukan seperti yang dahulu. Dia datang dengan trik baru. Ia langsung mengirim cahaya matahari masuk melalui pintu dimensi. Harikanger merasakan panas yang luar biasa. Ketika Yosuke bisa membalikkan piring waktu itu, akibatnya senjata makan tuan. Ditambah dengan tembakan triple J-Jet, Putabuto pun hancur. Lalu dari balik asap muncul Goureiger. Tanpa banyak basa-basi, mereka membuktikan kelasnya. Kecepatannya luar biasa, sehingga dipuji orang-orang langit. Dan alangkah kagetnya Harikanger ketika mereka mengaku lulusan terbaik Ikajuchi. Jadi, mereka orang-orang Ikajuchi yang hilang itu. Oboro pun baru menyadari, ternyata mereka adalah orang-orang Ikajuchi yang tersisa, sama seperti Harikanger. Mereka pergi manakala Putabuto berubah menjadi besar.
dan Hurricaneer harus membereskan Putoboto dahulu, baru mengejarnya. Shinobi mesin Hawk merah pun langsung mengepung Putoboto dengan api. Shinobi mesin Dolphin Blue menerjangnya dengan leburan ombak. Lalu Shinobi mesin Lion Yellow menyerangnya dengan das. Setelah itu, Kakuri Ball menghancurkan Putoboto. Selanjutnya Hurricaneer mengejar Goureiger. Mereka pengen tahu siapa dua kesatria dari Ikajuchi itu. Lalu mereka pun menampakkan tampang aslinya. Merekalah kesatria dari perguruan Ikajuchi yang tersisa. Bersambung, Nek.